Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan disorot karena terancam tergusur dari parlemen setelah perolehan suaranya dalam hitung cepat tidak sampai 4%. Namun dalam penghitungan real KPU, Partai Ka'bah tercatat mencapai suara lebih dari 4%. Partai Persatuan Pembangunan sempat terancam tergusur dari Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendapatkan suara tak sampai 4% dalam hitung cepat lembaga survei. 4% merupakan ambang batas bagi partai politik agar lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat dan menempatkan wakilnya ke Senayan. Dari data hitung cepat, Partai Ka'bah hanya mendapatkan suara 3,8%. Kita mengamati hasil quick count pada pemilu legislatif 2024 ini, maka ya sejatinya yang paling rawan adalah P3. Karena P3 atau Partai Persatuan Pembangunan hasil quick count-nya belum ada yang menyentuh ke 4%. Ada lembaga survei yang mempublish hasilnya 3,1%, ada yang bahkan 3,9%. Ya, karena margin error dari quick count biasanya adalah 1%. Jadi saya melihat dalam konteks itu ya P3 masih 50-50, punya potensi untuk bisa lolos, bisa juga tidak. Jadi dari 39 itu kan kalau margin error-nya 1, ya artinya bisa potensi lolos. PLT P3 Muhammad Mardiono menyatakan tetap optimistis Partai Ka'bah bakal lolos ke Senayan. Pasalnya perhitungan oleh KPU masih berjalan dan belum 100%. Dari data real count KPU Sabtu siang dengan total suara masuk 49%, perolehan suara P3 telah mencapai 4,18%. Konteks kita melihat hasil dari real count yang dipublish oleh KPU per tadi sore ya ketika data masuk 44%, maka P3 sudah di angka 4% lebih. Artinya kita lihat saja nanti hasil real count di KPU nanti hingga datanya 100%, apakah memang P3 memperoleh suara 4% lebih atau tidak. Tetapi saya meyakini dan optimis ya P3 kelihatannya bisa lolos ke parlemen dan menjadi partai Islam terlama ya, partai Islam yang punya sejarah panjang bisa bertahan di parlemen, dan itu menurut saya sangat positif. Agar apa? Agar bisa mewarnai parlemen Indonesia. Jadi bukan hanya partai-partai Islam baru yang lahir pasca reformasi, tetapi juga ada P3 yang mudah-mudahan bisa lolos di Pileg 2024 ini. Tim TV One mengabarkan.